Halo Sobat Indak, jumpa lagi di podcast Indago yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Gimana kabarnya Sobat Indak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu dari bidang perdagangan luar negeri. Apa sih yang mau kita bahas? Jadi, tema yang akan kita bawakan kali ini adalah peran dari Disperindak Provinsi Jawa Tengah dalam promosi dagang internasional atau global di tahun 2025 ini. Untuk mengetahui lebih dalam, kita sudah menghadirkan juga narasumber yang sudah hadir bersama kita. Ada Ibu Dwi Endah Lestari, SSMM. Halo Ibu, apa kabar? Halo Sobat Indah, perkenalkan nama saya Ibu Endah, saya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Saya berada di bidang perdagangan luar negeri pada seksi promosi dan kerjasama perdagangan luar negeri. Sekarang ini posisi saya sebagai analis perdagangan alih muda. Itu aja Mbak Oke, Salsa. Bu. Ya, salam kenal ya, Bu ya. Iya Mbak. Nah ini Sobat Indak, kita mau bahas tadi ya tentang bagaimana perannya Disperindak ini terhadap promosi dagang secara internasional di tahun 2025 ini gitu ya, Bu ya. Nah, mungkin bisa langsung aja nih ya, Bu ya. Gimana sih sebenarnya perannya dari Disperindak gitu untuk mendukung pelaku usaha menembus pasar ekspor gitu, Bu? Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Salsa. Sebenarnya untuk pelaksanaan promosi dagang di tahun 2025 ini, khususnya pada promosi dan kerjasama, rencananya itu kita akan mengikuti 2 kali pameran. Yang pertama pameran dagang dalam negeri tapi yang bertaraf internasional, dan yang kedua pameran dagang internasional Mbak. Nah itu rencananya akan kita laksanakan di tahun 2025 ini. Dan rencana untuk promosi ini kita memang mengacu pada peraturan pemerintah Mbak. Jadi segala bentuk promosi dagang yang dinas lakukan itu memang kita ada dasar hukumnya. Jadi di promosi tahun 2000 ini rencana memang untuk agenda sesuai dengan yang sudah direncanakan di tahun sebelumnya. Tadi untuk yang pameran dagang dalam negeri bertaraf internasional, rencana kita akan mengikuti yang Trade Expo Indonesia, kemudian yang bidang perdagangan luar negeri kita akan mengikuti yang Expo Osaka 2025. Gitu. Jadi sebelumnya memang sudah maksudnya di planning dari tahun sebelumnya gitu ya, Bu ya? Iya, kita memang harus sudah mempunyai perencanaan di H-1 Mbak. Jadi kira-kira kita akan mengadakan untuk yang luar negeri misalnya ke negara mana dengan alasannya apa, kemudian yang dalam negeri juga dengan alasannya apa. Nah, untuk tahun 2024 kemarin sebagai contoh kita sudah merencanakan di 2023 itu dalam rangka untuk mendukung kerjasama seseprovins antara Jawa Tengah dengan Fujian Cina. Oh Jadi gitu. tahun 2024 itu kemarin kita mengikuti pameran di Xiamen, Cina, pameran CeFIT itu dalam rangka untuk merealisasikan kerjasama seseprovins. Gitu, Mbak. Gitu. Jadi untuk yang 2025 ini rencana untuk yang The Big Expo. Jadi untuk yang khusus pameran dagang luar negeri itu untuk Big Expo atau pameran dagang luar negeri yang memang diselenggarakan di luar negeri dan merupakan Expo dunia, World Expo yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Oh gitu. Jadi ini termasuk ajang yang besar gitu ya, Bu ya, Iya di betul. dunia gitu ya. Nah, kalau prosesnya dari kurasi sendiri gitu, Bu, mungkin kan tadi ada Trade Expo Indonesia, kemudian juga ada pameran dagang luar negeri yang di Expo Osaka itu ya. Nah, itu biasanya diselenggarakannya kapan gitu, Bu? Mungkin bisa disampaikan. Iya, kalau untuk pameran dagang dalam negeri yang Trade Expo itu memang agenda tahunan dari Kementerian Perdagangan, itu biasanya dilaksanakan setiap bulan Oktober. Jadi rentan di antara awal sampai Oktober itu memang itu tiap tahunnya Trade Expo dilaksanakan. Nah ini kebetulan juga untuk yang pameran dagang luar negeri itu juga ternyata pelaksanaannya sama. Jadi sama-sama di bulan Oktober. Oktober Nanti ya. kita tinggal melihat aja kira-kira apakah tanggalnya itu bersamaan atau beda gitu. Jadi nanti diprioritaskan yang mana gitu ya, Bu? Iya, tapi
untuk rencana yang tahun 2025 ini memang pameran dagang itu sama-sama dilaksanakan di bulan Oktober. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih Bu, kan ada nih mungkin dari pelaku eksportir nih yang tertarik untuk ikut gitu, gimana Bu? Bisa nggak sih untuk eksportir biasa gitu ikut, atau memang harus mengikuti prosedur tertentu gitu Bu? Kalau untuk yang trade expo, untuk pelaku usaha yang akan mengikuti itu biasanya kita mengadakan suatu kurasi kepada peserta, di mana kita mengkurasi pesertanya itu yang kita ambil memang produknya sesuai dengan tema yang akan kita pamerkan. Jadi untuk trade expo ini sementara kita masih menunggu arahan dari Kementerian Perdagangan terkait tema apa yang akan diangkat Gitu. atau diusulkan. Nah, nanti kita sesuaikan dengan produk-produk unggulan yang ada di Jawa Tengah. Nah, untuk yang pameran dagang luar negeri itu kemarin kita sudah ada arahan bahwa di Expo Osaka itu kan ada 8 tema. Nah, kita masuk di tema yang SDGs, yang terkait dengan Sustainable for Environment itu. Nah, itu intinya itu kita mengambil produk itu dari limbah atau daur ulang produk dari bahan limbah atau masuk dalam kategori green product. Oh gitu, jadi produk-produk recycle gitu ya Bu ya? Recycle bisa ya, seperti itu kurang lebih. Oke, nah kalau strateginya dari Disperindak sendiri untuk Expo nanti seperti apa Bu? Ada nggak sih? Untuk yang Expo Osaka, maksudnya strategi untuk mungkin dari eksportirnya yang akan dikirim kayak gitu. Yang akan dibawa. Ya tetap nanti untuk keikutsertaan pada Expo Osaka ini agak berat Mbak. Tahapannya. Jadi kurasinya melalui dinas. Nanti setelah lulus dari dinas juga nanti yang kita rekomendasikan juga nanti akan dikurasi sama Bappenas. Oh gitu. Iya. Jadi akan melalui 2 tahapan dari kurasi. Dan nanti yang lulus dari Bappenas itu nanti yang akan kita fasilitasi. Oh gitu. Jadi berangkat semuanya difasilitasi oleh pemerintah gitu ya, Bu ya? Iya, nanti tergantung kita lihat dengan ketersediaan dari anggarannya gitu. Ya, boleh nih Bu. Terus nih Bu, kan ini kan dari Dinas Perindak ya, pasti tentunya Kementerian Perdagangan atau Perindustrian ya ikutnya ya? Yang ekspor ini atau kegiatan-kegiatan dari kementerian gitu Bu? Kalau untuk yang trade expo itu memang agenda rutin tahunan dari Kementerian Perdagangan. Kan memang kita sebagai instansi dari daerah kan memang khususnya bidang perdagangan harus mensupport agenda tahunan dari Kementerian Perdagangan. Kalau yang untuk Expo Osaka ini memang di tahun ini di 2025 itu Bappenas ditunjuk sebagai PIC-nya Indonesia. Oh gitu. Jadi semua keikutsertaan daerah di Expo Osaka ini semua dikoordinasikan atau dikoordinir oleh Bappenas. Oke. Selanjutnya nih Bu, ada nggak sih, kan ini kan juga ada beberapa program dari Kementerian Perdagangan ya Bu ya, terkait dengan pameran dagang internasional gitu ya Bu ya. Ini di tahun 2025 ini diselenggarakannya di mana aja sih Bu sebenarnya? Yang pameran dagang internasional. Pameran dagang internasional yang agenda dari kementerian. Ini bermacam-macam. Jadi kalau kita lihat di sini itu kan ada kawasan Amerika, Eropa, Afrika, Asia, bahkan Australia. Nah, ini ada itemnya itu ada macam-macam. Misalnya ada 31 pameran dagang di kawasan Amerika. Kemudian ada 50 pameran dagang di Eropa. Nah, untuk masing-masing detail pameran apa aja sih yang ada di kawasan ini, masing-masing kawasan mungkin nanti bisa, di sini ada barcode-nya, nanti untuk ikutnya nanti bisa buka di link yang barcode. Nanti mungkin ada dari penonton yang ingin atau Sobat Indak yang ingin mendapatkan informasi tentang pameran dagang itu ya Bu ya, nanti kita bisa tampilkan di barcode gitu ya Bu. Ya, informasinya. Nah, kalau itu selain pameran dagang, ini juga ada misi dagang gitu ya Bu ya. Sebenarnya bedanya apa sih dari pameran dagang sama misi dagang? Iya, kalau pameran dagang itu jadi kayak kita
orang berjualan gitu loh, Mbak. Mm-mm. Jadi langsung Oh, kita mendisplay produk mm-mm. langsung di suatu Event gitu ya, kayak namanya event pameran gitu ya. atau tempat yang memang ditujukan sebagai event suatu pameran. Mm-mm. Jadi kita mendisplay barang dan di situ biasanya sudah terjadi transaksi Mm-mm. atau sharing informasi atau apapun yang terkait tentang kepemilikan produk. Mm-mm. Ya, kalau misi dagang ini rencananya memang agak beda, Mbak. Jadi Mm-mm. di sini nanti buyer itu datang bersama dengan pelaku usaha Mm-mm. dan pelaku usaha itu mempresentasikan produknya. Oh Jadi kalau gitu. misi dagang ini biasanya memang ini Mbak, kalau di Kementerian Mm-mm. Perdagangan itu biasanya merupakan agenda tiap bulan. Mm-mm. Tiap bulan ada tema khusus misalnya dengan negara apa. Nah, itu pelaku usaha yang berminat dari semua provinsi bisa hadir. Mm-mm. Nah, kalau ada misalnya pelaku usaha yang tertarik, Mm-mm. saya misalnya mau business matching nih dengan Mm-mm. negara Kanada atau Vietnam. Nah, mungkin nanti bisa cari informasi di kalender promosi ini. Oke, nanti mungkin bisa kita tampilkan Uh, juga uh, ya Bu ya buat Sobat Indak supaya bisa tahu juga mm. gitu ya Bu ya. Mm. Dan skemanya misi dagang itu nanti Mm-mm. langsung misalnya pelaku usaha datang langsung berdialog Mm-mm. dengan bayarnya langsung difasilitasi sama Kementerian Perdagangan. Jadi mereka langsung sharing information Oh gitu. sambil membawa Mm-mm. produk. Jadi ibaratnya kayak paparan ini ya, tender gitu ya Iya, Bu ya, betul. tapi dalam bentuk produk gitu ya. Iya, Mm. Oke, kalau bisnis matching sendiri Bu, kan ini juga salah satu dari bagian dari programnya juga ya Bu iya. ya. Kalau bisnis matching hampir sama sih seperti misi dagang. Mm-mm. Iya, Mm. bentuknya hampir sama seperti misi dagang. Jadi Mm-mm. kalau misi dagang itu kita dengan negara mana, kalau bisnis matching ya sama juga kita dengan negara apa gitu. Mm-mm. Cuma kalau misi dagang biasanya kalau praktek realnya yang Dina sudah Mm-mm. lakukan itu kita mengajak pelaku usaha ke suatu negara. Oh gitu, kalau Iya, misi dagang misi gitu ya. dagang. Jadi langsung mereka tuh promosi dengan buyer yang ada di sana dengan bantuan dari ADAK atau KDEI Mm-mm. atau ITPC Mm-mm. gitu. Berarti sebenarnya Disperindak pun juga memfasilitasi kegiatan itu gitu ya Bu ya, Iya, meskipun itu rangkaian dari kegiatannya kementerian gitu ya Bu ya. iya, karena kita kan mengacu pada peraturan pemerintah yang tadi. Ada nggak sih Bu kayak misalnya bimbingan pembinaan gitu misalnya kan ada kurasi tuh misalnya ini udah dipilih tapi ternyata ada beberapa yang kurang gitu. Biasanya kita juga melakukan pembinaan itu nggak sih Bu sebenarnya? Eh, Sebenarnya sebelum kita fixkan Mm-mm. untuk Mm-mm. difasilitasi, kita sounding dulu ke pelaku usahanya, kira-kira bisa memenuhi apa enggak. Gitu. Misalnya kemarin waktu kita pameran di Xiamen, Cina Mm-mm. itu yang mengikuti CIVIT itu kan untuk produk F&B, makanan dan minuman itu Mm-mm. kan harus bersertifikasi di ACC. Mm. Jadi untuk semua kategori Mm-mm. makanan dan minum kan harus punya itu. Nah, kita sounding ke pelaku usahanya kira-kira bisa memenuhi apa tidak. Mm. Misalnya, oh bisa Bu, nanti akan kami usahakan atau akan kami penuhi, ya udah. Jadi Oh kita gitu. pegang Mm-mm. eh, komitmennya dari para pelaku Pelaku usaha. usaha gitu Dagang ya. ini kan memang kita tidak terlepas dari tren pasar yang sedang apa sih yang lagi in sekarang. Nah, itu biasanya untuk mendapatkan informasi itu kita tuh berkoordinasi Mbak dengan para atas perdagangan atau para ITPC di negara akreditasi mereka. Jadi misalnya kita mau bermisi dagang nih ke Taiwan misalnya ya. Nah, kira-kira kan kita harus mendapatkan informasi mungkin kira-kira produk apa sih yang lagi tren tuh Iya di sekarang di Taiwan Taiwan. gitu ya. Dan nanti kita sesuaikan dengan pelaku usaha yang ada di Jawa Tengah. Mm-mm. Dan tentu saja pelaku usaha yang kita bawa ini dalam misi dagang Mm-mm. itu memang secara dokumen, apa secara produk itu memang harus sudah memenuhi untuk standar ekspor. Nah, Gitu. bisa Sobat Indak, ternyata bahwa Disperindak pun juga memberikan fasilitasi kepada eksportir gitu ya Bu ya. ya untuk melakukan ekspor gitu. Nah, closing statement ini Bu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat Sobat Indak. Oh Mm-mm. iya, oke Ya. Sobat Indah, mungkin ini ada sedikit informasi terkait dengan agenda promosi Mm. yang akan dilaksanakan khususnya oleh Kementerian Perdagangan di tahun 2025 ini. Nanti di sini
dari kalender promosi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan itu tadi sudah ada beberapa item yang mungkin sudah kami sampaikan seperti pameran dagang internasional, kemudian misi dagang, kemudian informasi pasar ekspor, dan business matching. Nah, kalau Sobat Indak ini pengen tahu detail informasi dari masing-masing kalender promosi ini, di sini ada barcode informasi secara detail, mungkin nanti bisa diakses untuk masing-masing kalendernya. Seperti itu. Oke, nah Sobat Indak catat ya kalender dan juga barcode-nya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Sudah meluangkan waktu sampai ke studio kita. Kemudian juga terima kasih buat Sobat Indak yang sudah menonton sampai akhir episode ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Dan juga aktifin lonceng Indago Jateng supaya bisa tahu ada info dan update menarik lainnya. Sekian, sampai jumpa.